Hai semua, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semua ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng persiapan sebelum menghadapi interview, khususnya interview dengan HRD. Nah, ada nggak nih teman-teman di sini yang lagi mau lamar kerja atau menghadapi interview untuk posisi HR Employer Branding. Nah, yuk kita diskusi bareng. Di sini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang 50 pertanyaan yang mungkin muncul pada saat teman-teman akan menghadapi interview untuk posisi ini. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Nanti kalau ada yang mau belajar seputar karir bisa cek melalui playlist ya biar lebih gampang. Udah aku kelompokin videonya. Kalau ada yang mau nyari info loker bisa cek di bagian komunitas. Di situ aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter. Kayak gitu. Oke teman-teman, untuk belajar interview dari channelku, aku ada dua playlist khusus. Yang pertama playlist yang namanya tes interview, yang kedua adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Untuk playlist 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini ya nantinya ya. Sekarang aku jelasin dulu perbedaan antara dua playlist ini. Playlist tes interview yang ada di atas, yaitu playlist yang aku akan membahas satu pertanyaan interview di satu video. Di situ aku akan menyampaikan sudut pandangku tentang maksud dari pertanyaan ini tuh apa, kemudian kerangka berpikir kayak gimana yang teman-teman harus susun, dan beberapa video aku menyampaikan tentang contoh untuk jawabannya. Jadi untuk belajar di playlist tas interview ini teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Dan yang kedua adalah playlist yang namanya 40 pertanyaan, 50 pertanyaan interview kerja. Di playlist tersebut aku akan menghimpun 50 pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman akan interview dengan HRD untuk posisi tertentu. Di situ ya cara belajarnya adalah teman-teman tinggal play videonya, kemudian pada saat teman-teman ngelihat pertanyaannya ada di layar, teman-teman tinggal pause aja videonya dan coba teman-teman jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Teman-teman boleh di situ ngomong sendiri. Kalau ada cermin sambil lihat cermin, kalau ada teman bisa sambil role play sama temennya. Rasakan apakah pertanyaan tersebut teman-teman sudah lancar menjawabnya, sudah tahu jawabannya atau belum. Kalau belum lancar itu karena apa? Apakah belum tahu jawabannya? Atau udah tahu jawabannya tapi karena nggak kebiasa nih ngobrolin soal itu. Nah, nanti teman-teman boleh catat pertanyaannya dan lakukan riset secara mandiri terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu. Di playlist 50 pertanyaan interview kerja ini, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan kayak gitu. Nanti kalau teman-teman mau diskusi, boleh tuliskan di kolom komentar. Misalkan, Kak, boleh nggak pertanyaan ini aku jawab caranya kayak begini gitu. Nanti selain bisa diskusi sama aku, teman-teman juga bisa berdiskusi dengan teman-teman lain yang sedang belajar untuk posisi yang sama ya. Oke? Nanti tulis aja biar di kolom komentarku teman-teman bisa diskusi bareng. Nah, yuk kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Apa aja sih yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview untuk posisi HR Employer Branding? Yang pertama, udah pasti ya, yaitu terkait dengan pengalaman dan latar belakang kerja yang relevan dengan posisi ini. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah sebagai berikut. Ceritakan pengalaman Anda di bidang HR, khususnya dalam employer branding. Apa tanggung jawab utama Anda dalam peran employer branding di posisi sebelumnya? Apa pencapaian terbesar Anda dalam meningkatkan employer brand di perusahaan sebelumnya? Bagaimana Anda memastikan konsistensi pesan employer branding di berbagai platform? Ceritakan tentang proyek employer branding yang paling sukses yang pernah Anda kelola. Bagaimana Anda menangani tantangan membangun employer brand di industri yang kompetitif. Mengapa Anda tertarik dengan peran employer branding? Bagaimana Anda mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam employer branding? Apa yang Anda sukai dalam berinteraksi dengan kandidat dan karyawan sebagai bagian dari employer branding? Apa yang membedakan pendekatan employer branding Anda dari yang lainnya? Silahkan teman-teman boleh pause video ini. Ada nggak yang udah pernah dapat pertanyaan ini di interview yang real ya? Oke, silahkan teman-teman pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Teman-teman ngomong sendiri aja di situ, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung jawabannya atau belum lancar cara menjawabnya, boleh dicatat. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini?
Kita lanjut ya ke pertanyaan lain yang mungkin akan muncul untuk posisi employer branding adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi dan rencana karir teman-teman untuk ada di posisi ini ke depan. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Mengapa Anda tertarik bekerja di bidang employer branding? Apa yang memotivasi Anda dalam memperkuat employer brand perusahaan? Apa aspek dari employer branding yang paling Anda sukai? Bagaimana Anda melihat karir Anda dalam employer branding di masa depan? Apa harapan Anda untuk pencapaian employer brand perusahaan ini? Bagaimana Anda melihat peran employer branding dalam kesuksesan perusahaan? Apa yang Anda harapkan bisa Anda capai dalam peran ini? Bagaimana Anda menjaga semangat untuk tetap kreatif di bidang employer branding? Apa yang menurut Anda membuat perusahaan ini menarik sebagai employer? Mengapa kami harus memilih Anda untuk posisi HR Employer Branding? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba di situ jawab satu persatu pertanyaan ini secara lantang, ngomong sendiri ya teman-teman ya, nggak masalah. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman di situ belum lancar menjawabnya, belum yakin jawabannya. Silahkan nanti pertanyaannya boleh dicatat dan boleh riset dahulu untuk jawabannya. Nanti yang udah tahu jawabannya tapi masih ragu, boleh tuliskan di kolom komentar biar teman-teman bisa belajar sharing bareng sama teman-teman lain yang sedang belajar video yang sama, yaitu video ini. Tulis saja nanti, Kak, boleh nggak pertanyaan ini aku jawab begini? Nanti biar diskusi ya. Silahkan boleh pause videonya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Sudah dicatat ya. Kita akan lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan yaitu yang berkaitan dengan strategi employer branding yang teman-teman pahami atau kuasai. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa pendekatan Anda dalam mengembangkan strategi employer branding untuk menarik bakat terbaik? Bagaimana Anda membangun identitas perusahaan yang menarik untuk calon karyawan? Apa langkah pertama yang Anda ambil untuk meningkatkan employer brand perusahaan? Bagaimana Anda menentukan saluran komunikasi yang tepat untuk employer branding? Bagaimana Anda memastikan bahwa employer brand konsisten dengan budaya perusahaan? Bagaimana Anda mengukur efektivitas strategi employer branding? Bagaimana Anda mengidentifikasi target audiens dalam employer branding? Apa pendekatan Anda dalam meningkatkan brand awareness perusahaan sebagai tempat kerja yang baik? Bagaimana Anda memastikan employer brand sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Apa strategi Anda dalam menghadapi persaingan employer branding dengan perusahaan lain? Silahkan teman-teman, ya, bisa pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang. Jawab sendiri, ngomong sendiri, rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya, belum yakin dengan jawabannya, belum lancar menjawabnya. Boleh catat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa latih secara mandiri maupun cari jawabannya terlebih dahulu. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, bagaimana? Apakah sudah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya? Kita akan lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan saat interview posisi HR Employer Branding adalah yang berkaitan dengan pemahaman budaya dan nilai perusahaan tersebut. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda memastikan bahwa nilai-nilai perusahaan ini tercermin dalam employer branding, bagaimana Anda mengenali budaya perusahaan dan menerjemahkannya ke dalam strategi branding? Apa yang Anda lakukan untuk memperkuat budaya perusahaan melalui employer branding? Bagaimana Anda mengkomunikasikan nilai perusahaan kepada calon karyawan? Apa pendekatan Anda untuk menyoroti keunikan budaya perusahaan kepada publik? Bagaimana Anda menyelaraskan employer brand dengan nilai-nilai karyawan yang ada? Apa yang Anda lakukan untuk mengedukasi karyawan tentang employer brand perusahaan? Bagaimana Anda menangani kesenjangan antara persepsi internal dan eksternal tentang budaya perusahaan? Apa saja cara kreatif yang Anda gunakan untuk menunjukkan budaya perusahaan? Bagaimana Anda memastikan employer branding tetap relevan seiring perubahan budaya perusahaan? Silahkan teman-teman boleh pause video ini
Dan coba jawab satu persatu pertanyaannya secara lantang, nggak usah buru-buru. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung, masih belum tahu jawabannya, belum lancar menjawabnya. Boleh dicatat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa riset secara mandiri untuk jawaban yang sesuai. Silahkan teman-teman pause videonya. Oke, teman-teman, apakah pertanyaannya sudah dicatat? Kita akan lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan sosial media dan saluran digital untuk employer branding itu sendiri. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, teman-teman, adalah sebagai berikut. Apa platform media sosial yang Anda anggap paling efektif untuk employer branding? Bagaimana Anda mengembangkan konten employer branding untuk media sosial? Bagaimana Anda mengukur efektivitas kampanye media sosial dalam employer branding? Pernahkah Anda bekerja dengan influencer atau brand ambassador untuk employer branding? Bagaimana Anda memastikan pesan yang konsisten di seluruh saluran digital? Apa jenis konten yang menurut Anda paling efektif untuk menarik minat calon karyawan potensial? Biasanya ya kayak gitunya teman-teman, ada kata potensial. Bagaimana cara Anda mengelola interaksi dengan audiens di media sosial? Apa peran video dalam strategi employer branding Anda? Bagaimana Anda memastikan citra perusahaan di media sosial tetap profesional dan menarik? Bagaimana Anda menanggapi feedback negatif di media sosial tentang employer brand? Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, belum lancar menjawabnya karena belum tahu jawabannya atau belum yakin dengan jawabannya. Boleh catat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa riset secara mandiri terkait dengan pertanyaan dan jawaban yang tepat menurut teman-teman nanti gimana? Silahkan boleh pause videonya. Oke, teman-teman, bagaimana terkait dengan pertanyaan ini? Teman-teman, kalau misalkan pengen diskusi dengan teman-teman yang lain, boleh ya. Tuliskan di kolom komentar aja, nggak masalah. Teman-teman semua, kalau pertanyaannya ini, boleh nggak aku menjawabnya semacam ini? Biar nanti bisa ada teman-teman lain tuh yang nimbrung di kolom komentar juga, biar bisa belajar bareng ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, berkaitan dengan HR Employer Branding sendiri, mungkin sekali akan ditanyai terkait dengan kemampuan kolaborasi dengan tim lain, teman-teman. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Ini formatnya sama ya, teman-teman ya. Gitu. Sampai dengan sini itu sebenarnya sama gitu ya. Nah, ini ya. Intinya itu adalah bagaimana Anda gitu ya. Satu, bekerja sama dengan tim rekrutmen untuk memperkuat employer brand, kemudian berkolaborasi dengan tim komunikasi atau PR dalam kampanye branding, kemudian bagaimana Anda melibatkan tim eksekutif dalam strategi employer branding, bagaimana Anda mengumpulkan masukan dari tim internal untuk meningkatkan employer branding, bagaimana Anda memastikan sinergi antara employer branding dengan marketing perusahaan. Nah, ini sering ditanyakan juga ini. Bagaimana Anda mengelola hubungan dengan tim desain untuk membuat materi branding? Bagaimana Anda melibatkan tim HR lain untuk menyiapkan nilai employer brand kepada karyawan? Bagaimana cara Anda bekerja dengan tim teknologi untuk mengelola platform employer branding? Apa pendekatan Anda dalam mengkoordinasikan employer branding di beberapa wilayah? Bagaimana Anda mengatasi perbedaan pandangan antara tim dalam menentukan employer brand? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum yakin menjawabnya, belum tahu jawabannya, boleh dicatat nanti teman-teman bisa riset jawabannya secara mandiri. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah berkaitan dengan kreativitas dan kemampuan pengembangan konten. Nah, beberapa pertanyaan nih yang lingkupnya akan muncul, mungkin bentuknya mirip-mirip kayak gini ya, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa jenis konten yang paling efektif menurut Anda dalam employer branding? Bagaimana Anda mendapatkan ide kreatif untuk kampanye employer branding? Bagaimana Anda membuat materi visual dan konten yang menarik bagi audiens target? Bagaimana Anda melibatkan karyawan dalam pembuatan konten employer branding? Pernahkah Anda membuat kampanye employer branding dengan cerita karyawan? Bagaimana caranya? Bagaimana cara Anda menyesuaikan konten employer branding untuk berbagai platform?
Bagaimana Anda mengelola pembuatan konten secara konsisten dalam jangka waktu yang lama? Apa metode Anda dalam mendapatkan cerita inspiratif dari karyawan untuk employer branding? Bagaimana Anda memastikan konten employer branding sesuai dengan tone perusahaan dan bagaimana Anda mengukur dampak dari kampanye konten yang telah Anda buat? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya, belum lancar menjawabnya, khususnya karena belum yakin dengan jawabannya. Boleh dicatat dan nanti teman-teman bisa riset jawabannya sendiri. Kalau masih bingung nanti bisa didiskusikan dengan teman lain di kolom komentar. Silahkan pause videonya. Oke teman-teman kita lanjut ya. Ada lagi nggak yang bisa ditanyakan? Ada, yaitu yang berkaitan dengan pengalaman teman-teman dengan data dan analisis seberapa efektif teman-teman di situ menggunakan data yang sudah ada atau berdasarkan data hasil employer branding dalam kurun waktu yang teman-teman sudah lakukan. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana Anda menggunakan data untuk meningkatkan employer branding? Apa metrik utama yang Anda gunakan untuk mengukur keberhasilan employer branding? Ini sering ditanyakan juga ya. Bagaimana Anda menganalisis feedback dari karyawan terkait employer branding? Bagaimana Anda meningkatkan tingkat, bagaimana Anda menilai tingkat keterlibatan audiens di media sosial dalam employer branding? Bagaimana cara Anda mengukur peningkatan brand awareness di kalangan pencari kerja? Bagaimana Anda menggunakan analitik untuk mengidentifikasi tren dalam employer branding? Bagaimana Anda melakukan survei brand awareness di kalangan karyawan? Bagaimana Anda menginterpretasi data dari Glassdoor misalkan atau situs review karyawan lainnya? Bagaimana Anda melacak keberhasilan konten spesifik dalam employer branding dan bagaimana Anda mengelola anggaran berdasarkan data efektivitas kampanye branding? Silahkan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana jawaban yang teman-teman itu masih belum tahu jawabannya. Ya, pertanyaan yang belum tahu jawabannya atau yang masih ragu dengan jawabannya, boleh catat pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa riset ya jawabannya ya. Silahkan pause videonya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke daftar pertanyaan selanjutnya. Ini adalah daftar terakhirku teman-teman yang berkaitan dengan HR Employer Branding. Jadi mungkin teman-teman akan ditanyai terkait dengan penanganan reputasi dan krisis yang ada. Jadi beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kayak gini ya teman-teman ya. Satu, apa yang Anda lakukan jika ada berita negatif tentang perusahaan yang mempengaruhi employer brand? Bagaimana Anda menangani ulasan negatif tentang perusahaan di media sosial? Apa langkah Anda dalam menjaga reputasi employer brand saat perusahaan mengalami krisis? Bagaimana Anda merespon kritik publik yang mempengaruhi citra employer brand? Bagaimana cara Anda memastikan keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi employer brand? Bagaimana Anda mengelola kampanye employer branding yang sensitif dengan isu-isu tertentu? Bagaimana Anda mengkomunikasikan langkah-langkah perusahaan dalam mengatasi isu reputasi? Apa langkah Anda untuk menghindari krisis reputasi dalam employer branding? Bagaimana Anda memulihkan citra employer brand setelah permasalahan internal? Dan bagaimana Anda memastikan bahwa employer brand tetap positif meskipun ada tantangan? Silahkan teman-teman. Ini pertanyaan ini sering muncul dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya atau belum yakin cara menjawabnya. Boleh dicatat dan nanti teman-teman bisa lakukan riset secara mandiri untuk jawaban yang teman-teman rasa itu adalah jawaban yang terbaik. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, bagaimana terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya sudah dicatat semua. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan ya, teman-teman ya, untuk kita mempelajari persiapan gitu ya sebelum menghadapi HR employer branding. Memang nggak ada jaminan semua pertanyaan ini muncul, teman-teman. Tapi untuk interview, konteksnya pertanyaannya itu-itu aja. Jadi menurutku kalau misalkan teman-teman itu udah mempelajari pertanyaan-pertanyaan ini, harusnya kalau ada pertanyaan lain itu tidak akan bingung. Kenapa? Kalau teman-teman sadari di daftar pertanyaan yang aku tampilin, ini kan banyak pertanyaan yang bukan pertanyaan pasaran di interview yang sering teman-teman pelajari. Misalkan cuma silahkan perkenalkan diri, berapa gaji yang diharapkan, apa kelebihan kekurangan.
Menurutku pribadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh udah harus di luar kepala teman-teman. Yang harus teman-teman di sini siapkan adalah seringkali interview dengan HR itu pertanyaannya tuh udah nyerempet-nyerempet ke user dan itu yang akhirnya teman-teman nganggep bahwa loh kok interview HR udah ditanya ke sini ya kayak gitu. Jangan salah teman-teman, interview HR tuh nggak cuma dalam tanda kutip ditanyai pertanyaan-pertanyaan template yang di satu perusahaan dan yang lain itu sama. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang bahkan di interview bagian HR pun untuk posisi tertentu sudah ditanya lebih detail. Ingat untuk belajar dari channel YouTubeku, dari playlist-playlistku, jangan ada yang menggunakan metode menghafal pertanyaan maupun jawaban. Karena nanti teman-teman jadi nggak peka kalau pertanyaannya diubah dikit, nanti jawabannya bingung. Coba dipahami, coba dipraktekkan. Tadi ada satu playlist tes interview, itu biar teman-teman belajar dengan cara mendengarkan. Dan ada playlist 50 pertanyaan interview kerja, termasuk video ini. Itu biar teman-teman banyak praktek ngomong sendiri. Dengan mengkombinasikan keduanya, apalagi nanti teman-teman berlatih dengan ada cermin, ada partner, ada mentor lain gitu, teman-teman pasti akan lebih natural untuk ditanyai dan menjawab pertanyaan ini. Jadi nggak masalah kalau pertanyaan berubah-berubah, teman-teman aku yakin bisa menjawabnya dengan cukup mudah. Nah, paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi. Atau teman-teman kalau mau diskusi lain seputar karir boleh ngubungi aku lewat sosmed yang ada di sini. Nanti kita biar bisa diskusi-diskusi bareng. Atau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau request misalkan Kak, boleh nggak bikinin daftar pertanyaan untuk interview posisi ini karena aku mau belajar soal itu karena aku mau menghadapi interview itu gitu. Nanti mungkin bisa aku coba carikan daftar pertanyaannya, aku coba susunin biar teman-teman akan lebih mudah untuk belajar dan memahaminya. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya, sampai ketemu di video selanjutnya.